Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Fajar. I'm from International Business Administration 5A. Okay, now I want to presentation about my material with the title Public Relations Strategy in Maintaining a Positive Reputation in the Digital Age. Strategi Humas dalam menjaga reputasi positif di era digital. Introduction of Public Relations. In their activities, public relation practitioners carried management function in the terms of persuasive, effective, and efficient information to create a harmonious relationship with the public through various means of public relations to maintain a positive reputation. Public relations are needed because of the emergence of the developing organizational dynamics, inter-organizational competition, and public demand for services. Public expectations of information needs, the number of critical society, and the increasing influence of the media on the formation of public opinion. Dalam aktivitasnya, praktisi public relation menjalankan fungsi manajemen dalam hal informasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai sarana public relation untuk menjaga reputasi yang positif. Public relation dibutuhkan karena munculnya dinamika organisasi yang berkembang, persaingan antar organisasi, dan tujuan publik akan pelayanan, ekspektasi publik akan kebutuhan informasi, banyaknya masyarakat kritis, dan meningkatnya pengaruh media terhadap pembentukan opini publik. Okay friends, this is the framework of public relations, strategy of public relations, media relations, and reputation theory. Baik rekan-rekan, di sini adalah kerangka dari public relation. Yang pertama, strategi hubungan masyarakat, hubungan media, dan teori reputasi. Hubungan media yang digunakan sebagai salah satu pendekatan strategi terhadap media. Dalam hal ini, peneliti memiliki kerangka strategi kehumasan pemerintah dengan menjaga hubungan baik dengan media untuk mewujudkan tercapainya reputasi yang positif. Theories of reputation, strategy of public relations, and media relations. The first is reputation. According to Fomboard, reputation begins with the corporate identity as the first point, which is reflected through the company's name, logo, and other. If a company has a good reputation, corporate profits will increase. Similarly, for a government will continue to increase. Ardianto, 2016. The second is strategy of public relations. The strategy of public relations is formed through two closely related components. The first stage includes the target component. The second stage, the component, is the means which serve to direct these three possibilities toward position or beneficial dimension. Teori reputasi, strategi hubungan masyarakat, dan hubungan media. Yang pertama itu adalah reputasi. Menurut Fomboard, reputasi diawali dengan identitas perusahaan sebagai poin pertama yang tercermin melalui nama perusahaan seperti logo dan lainnya. Jika sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, keuntungan perusahaan juga akan meningkat. Demikian pula untuk pemerintahan akan terus meningkat, menurut Ardianto tahun 2016. Kemudian strategi humas. Strategi kehumasan dibentuk melalui dua komponen yang berkaitan erat. Tahap pertama mencakup komponen target, tahap kedua komponen adalah sarana yang berfungsi untuk mengarahkan, dan yang ketiga adalah kemungkinan tersebut menuju dimensi kedudukan atau manfaat. The third is media relation. Media relations are one of the public relation activities in providing information to the public to gain public support and trust. Another term for media relations is press relation, in which it furthers the relation with the press, the managed print media, electronic media, and online mass media. And then strategy of public relation in building media relations. Hubungan media. Media relations merupakan salah satu kegiatan humas dalam memberikan informasi kepada publik untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. Istilah lain dari media relation adalah press relations,
yang membina hubungan baik dengan press yang mengelola media cetak, media elektronik, dan media massa online. Strategy of public relation in building media relations. The strategy of public relation activity is directed at the efforts in making various approach to media managers so that the information can be broadcasted, appropriately positive feedback in order to maintain the reputation from the society. A good relationship with the media is built as an appropriate communication strategy. A way conducive for the smooth communication between public relation with the media. Strategi humas membangun hubungan media. Strategi kegiatan kehumasan diarahkan pada upaya melakukan berbagai pendekatan kepada pengelola media agar informasi yang disampaikan dapat memberikan umpan balik positif secara tepat guna menjaga reputasi dari masyarakat. Hubungan yang baik dengan media dibangun sebagai strategi komunikasi yang tepat, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk kelancaran komunikasi antara humas dengan media. Media Relations Activity of Public Relations. By the implementation of Media Relations Program on the Public Communication Management section, there are also social relation activity in the media, including the first is press conference. Its activity is also implemented as a means to launch new product, deliver policy related to public information needed. The second is press reception. It aims to provide motivation to media works to further enhance the profession as a journalistic and increase the spirit to remain in synergy. The third is journalistic visit. Journalistic visit is held once a year in the end of the year with the aim of knowing the media competence. This journalistic visit is also to determine whether the media can be the right channel to deliver the message to the public. The fourth is media event. Besides as a means of publication, it also became a form of public relation coordination in providing information materials. Kegiatan Media Relation Humas atau Public Relation. Dengan dilaksanakannya program hubungan media pada bagian manajemen komunikasi publik, terdapat juga kegiatan hubungan sosial pada media, antara lain, yang pertama adalah konferensi pers. Kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai sarana untuk meluncurkan produk baru, penyampaian kebijakan terkait kebutuhan informasi publik. Dan yang kedua adalah penerimaan pers. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada insan media untuk lebih meningkatkan profesi sebagai jurnalis, dan meningkatkan semangat untuk tetap bersinergi. Yang ketiga adalah kunjungan jurnalistik. Kunjungan jurnalistik dilakukan setahun sekali pada akhir tahun dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi media. Kunjungan jurnalistik ini juga untuk menentukan apakah media dapat menjadi saluran yang tepat untuk penyampaian pesan kepada publik. Yang keempat adalah acara media. Selain sebagai sarana publikasi, juga sebagai bentuk koordinasi kehumasan dalam penyediaan bahan informasi. And then, evaluation stage of public relations. Evaluation stage of public relations are performed in the form of monitoring and media analysis service on online media and print media. Media monitoring and analysis services are carried out by analyzing. Kemudian, tahapan evaluasi humas. Tahap evaluasi kehumasan dilakukan dalam bentuk pelayanan monitoring dan analisis media pada media online dan media cetak. Layanan monitoring dan analisis media dilakukan dengan menganalisis yang pertama adalah volume berita, yang mana untuk mengetahui media mana yang memuat berita atau informasi. Yang kedua adalah kategori berita, yaitu untuk mengetahui peristiwa yang dimuat di media. Yang ketiga adalah sifat berita, yaitu untuk mengetahui sifat berita positif, negatif, atau bahkan netral. Yang keempat adalah kuantitas berita, yaitu untuk mengetahui jumlah berita yang muncul di media. Dan yang kelima adalah pengaruh atau sumber berita.
untuk mengetahui seberapa besar tokoh masyarakat yang menjadi sumber berita. Okay friends, I think enough for my presentation. Thank you for your attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.